Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapami kunci. HL. Ini ngajinya minjem HP sapami. Buka di panikiran ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku semuanya, para empo, para abang, para sesepuh, anak-anakku sekalian, semoga di hari hal ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, selalu dalam keberkahan. Kali ini kami ingin saya mengangkat tema seputar bersama Rasulullah. Siapa saja orang-orang yang bersama Rasulullah? Diambil dari sebuah ayat, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu. Ya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama Rasulullah. Mudah-mudahan nih Bani Kiram bersama Rasulullah. Ya, dalam apanya banyak, ibadahnya, manhajnya, kehidupannya. Ma'hu fi madza? Kita bersama Rasulullah dalam hal apa? Fi hadhil ahwal wa hadhil a'mal wa laysa ma'hu fi zamani awil makan wa man 'ala hadhihi syakilah wa 'ala hadzal nahji yusbahu ma'a. Artinya dalam segala hal, dalam semua amal ibadah kita, di setiap waktu dan tempat, dan dalam kondisi apapun, kita harus berupaya bisa mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Wa in kana bainahu wa bainahu alfun wa khamsumiyati amin. Meskipun nanti di regenerasi kita nih, atau kita juga ada jarak yang begitu jauhnya dari Rasulullah sampai ribuan tahun, ya, 1500 tahun, au aktsar au aqal, atau lebih banyak lagi atau lebih sedikit, ya. Katanya, "Aw law kana bainahu wa bainahu fi zamani bu'dul masriqaini." Atau jarak kita sama Rasul antara timur dan barat. Li'annahu la yujad bu'dun aw qurbun illa bi mutaba'ati Rasulillah. Hakikatnya sebetulnya kagak ada istilahnya jauh, dekat, kalau kita senantiasa mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala hamal ummah, yang membawa umat baginda Rasul, in aradu kasfa ayyi ghummah ayyaqtadu. Jadi dibawa kita nih. Kalau seandainya kita merasa ada kesulitan, maka jalan satu-satunya adalah mencontoh, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walidzalika faqad kana min hadihim wa kadzalika tabi'in wa tabi'ut tabi'in anna rajula minhum kana idza abta alaihi rizqun. Dikasih contoh, ya. Salafus saleh, para ulama-ulama, sahabat, orang-orang dulu semuanya, ya, dan sampai tabi'in, atau seseorang di antara orang-orang saleh, apabila kok rezeki kita kok terasa seret ya, kok ini rezeki kayaknya berat banget datangnya, sulit banget. Au takhallafa anhu nasrun, atau kita dalam sebuah perjuangan lambat banget, ini ada pertolongan Allah, ada bantuan dari Allah. Au daqat bihi hajatun, ya, atau kok kebutuhan kita kayaknya susah banget, ya. Mungkin kita pernah merasakan kondisi-kondisi seperti itu. Katanya apa? Nadhara fi mutaba'ati li Rasulillah. Kita mulai coba kita teliti, oh barangkali kita belum mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah. Wahidun yuraju nafsahu. Seseorang misalnya dia muhasabah diri, ya, kalau apa muhasabah bahasa ini? Introspeksi diri.
Hal qasartu fi mutaba'ati Rasulullah. Apakah saya ada rasa kurang dalam mengikuti Nabi, mencontoh Nabi? Ya. Katanya. Wa fi madza qasartu? Dan dalam sisi mana nih kita kurang mengikuti Nabi? Nah, ini ada sebuah statement yang saya tulis begini. Lau busirta bil jannah, walaupun kita dikasih gembira nih, bakal masuk surga, antum orang soleh, orang baik, keturunan orang baik-baik. Saya kasih ini penekanan, iyyaka an tatakasala fi ittiba'i sunnah. Jauhkan, ya, jangan sampai kita males-malesan dalam hal-hal yang bersifat mengikuti sunnah. Jangan sampai kita meremehkan, ya itu mah sunnah doang. Masuk musola, masuk masjid, baca doa kaki kanan, itu kan kayaknya sederhana ya. Masuk ke toilet kaki kiri, ya sederhana itu. Masuk rumah kaki kanan, baca doa assalamualaikum, kan sederhana. Jangan remehkan seperti itu. Ya, dalam hal-hal yang zahiriyah jangan diremehkan. Salat duha jangan diremehkan, tahajud jangan diremehkan. Ketemu orang-orang baik, salaman jangan diremehkan. Lebaran kayak gini nih, ini berkah banget. Karena ibadatun al-yawm, ibadah kita hari ini emang apa? Na'khudul afwa, saling memaafkan. Kemudian apa? Bersalam-salaman. Ketika kita salaman, tahatat dunubuhuma, berguguran dosa-dosa kita. Ya. Kemudian berpelukan. Kemudian saling mendoakan. Ada hadis yang luar biasa. Bertemunya karena Allah, kagak ada niatan apa-apa, bukan ada hubungan persaudaraan katanya. Kagak ada urusan hanya datang pinjam uang misalnya, bukan. Semata-mata tawadu biruhillah. Itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun di masjid Rasulullah SAW. Yang sudah memahami pernah haji umroh, sekali ibadah ayu ibadatin, ibadah apa saja tuh, baca subhanallah, istighfar, sekali aja berbanding 1000 pahala. Kalau 1 hari berapa pahala? Ini apa, 1 tahun berada di masjid Rasulullah. Itu masih kalah dengan pertemuan kita ini. Semata-mata bertemunya karena Allah. Laisat katanya, bukan bertemunya karena ada kedengkian, ada kebencian. Saya kagak pengen Bani Kiram ketemu ribut. Harusnya nazratan bil mahabbah, ketemu dengan cinta, kasih sayang, saling menghormati, jangan saling ngenyek, menghina, jangan. Ya, umat Rasul selalu menghormati yang besar, yang gede, yang tua, menyayangi yang muda-muda, begitu. Ya, kagak merasa paling baik, paling bagus, kagak. Ya, umat Rasul selalu merasa apa? Dia lebih jelek, dia lebih rendah, karena ada di atas orang alim ada lagi orang alim, di atas orang kaya ada lagi orang kaya. Harus begitu terus agar ada rasa ketawaduan, dan itu bentuk mencintai, mengikuti, mencontoh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian apa? Tadi jangan pernah meremehkan, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Lianna Allah ja'ala ar-rawha war-raihan. Ini saya menggunakan bahasa ini ada dalam surat apa? Al-Waqiah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan rauha, apa roh? Ada rasa ketentraman dalam diri kita. War-raihan, rezeki yang begitu besarnya. War-ridha waridwan. Ada ridho dari Allah fittiba'in nabiyil adnan, dalam kita mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya, ayatnya jelas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ya, yuhibbukumullah. Hikmahnya Allah cinta sama kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya. Kemudian mencontoh, mengikuti baginda Rasul, hiyal babul a'zam, pintu yang paling besar
linawali fadlillah wal husul ala ikramillah. Jadi jamaah sekalian, saudara-saudara kalian, kalau kita pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah, keberkahan karunia, udah ikutin aja ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yazilul mar'u yutabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zahirihi wa khafihi, ya. Ikutinlah, zahirnya ikutin, batinnya juga ikutin. Li'anna al-ibrata laysat fil mutaba'ati zahirah. Itu kan banyak orang hanya ngikutinnya yang bersifat zahir aja. Contoh, teman-teman ada di kalangan jamaah tabligh itu ikhwanuna, saudara kita, mencontoh Nabi misalnya udah pakai tongkat, ya itu yang ambil zahirnya pakai tongkat. Karena umur masih muda, 30 tahun, ya. Gitu. Pakai pakaiannya gitu. Yang zahir-zahir dia contoh, tapi yang batinnya dia berat untuk mencontohnya. Nah, saya bikin sebuah statement di sini. Walakinnal ibrata fil nawaya al batinah wa innamal a'malu binniyat. Tetapi sesungguhnya pelajaran itu yang paling mendalam ada dalam hal-hal yang bersifat batiniyah. Sholat misalnya, Bapak Ibu sudah sholat 5 waktu, angkat tangannya benar, rukunya benar, sujudnya benar, bacanya benar, tapi hatinya kemana-mana terbang. Diterima enggak? Kagak. At-taqabbulu bil hudur. Ibadah itu kalau Allah mau terima, hatinya harus hudur bersama Allah. Nah, bagaimana kesempurnaan mutaba'ah? Ya, Rasulullah pernah bersabda, memberikan nasihat kepada Anas bin Malik, mengatakan begini, ya bunayya, wahai anakku, in istata'ta an tusbiha wa tumsiya. Jika Anda mampu di setiap pagi hari, di setiap sore hari, walaysa fil qalbikal gissu, di hatimu kagak ada rasa dengki, benci, bagi iri, marah sama saudara-saudara kita nih. Nah, ya, faf li ahadin, kepada siapapun, faf'al, maka lakukan. Fahada min sunnati. Jadi Bapak Ibu membersihkan diri kita, hati kita dari perasaan iri, dengki, benci, kagak suka sama saudara-saudara, itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka lakukanlah. Begitu katanya. Fa innaha min sunnati. Sesungguhnya kita berupaya membersihkan hati kita siang malam. Ya, itu merupakan sunnahku. Wa man ahya sunnati kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan bersamaku di surga. Nah, pintu yang paling besar adalah kita mengikuti, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah berkata apa? Khudil afwa wa'mur bil ma'ruf bil urfi wa bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadilah Anda memberikan maaf dan berbuat baik dan berpalinglah dari sifat-sifat orang-orang yang jahiliyah, begitu. Kemudian ini saya singkat-singkat ya biar cepat ya. Ini ada hadis lagi ya tentang silaturahim. Kata baginda Rasul begini, ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam al-amin al-wahyu Jibril indama nazala alaihi bihadil ayat. Madza yuradu minni ya akhi ya Jibril. Jadi ketika turun ayat tadi, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahili, ya, 'anil jahilin. Apa kata Jibril? Intadir hatta as'aluk. Tunggu sebentar, saya mau tanya dulu sama Allah, katanya. Ya, yang Maha Alim. Fadhaba thumma 'ada wa qala yaqulu laka rabbuk. Apa maksud ayat ini? Selamat yang baru datang, marhaban. Sil man qata'aka. Sambunglah tali silaturahmi kepada orang-orang yang telah memutuskan kepadamu.
wa a'ti man haramaka, dan berbuat baiklah kepada orang-orang yang pelit kepadamu, wa'fu amman, kata amman, wa'fu amman zalamaka. Wah, ini kurang ya. Dan maafkanlah orang-orang yang telah berbuat zalim kepadamu. Jadi ini menjadi landasan kalau kita ingin mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan ini, ya, mencontoh Nabi dengan cara kita apa? Menyambung tali silaturahmi, lalu berbuat baik kepada orang-orang yang pelit, lalu apa? Memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada kita. Wa hadhihi mutaba'atur rijal ahlil kamal. Inilah bentuk mencontoh meneladani orang-orang yang sempurna, ulama-ulama. Fal munafiqin kanu yutabi'unahu. Ya, orang-orang munafik ngikutin Nabi. Ya, wa yaqifuna khalfahu fi shalah wa kanu yutabi'unahu fi bayadil kitab. Tapi mereka orang-orang munafik ya begitu, ya, ngikutinnya qaumu kusala, malas-malasan, kagak sepenuh hati, begitu ya. Wa yadhabuna ma'ahu ilal harb, lakin min alladhi yastati'u bil akhlaq al-kamilah. Jamaah sekalian, maksud begini, kenapa diangkat di sini ada orang munafik? Orang munafik itu bersama Nabi perang, ikut perang, kumpul, ya, tapi batinnya selalu berseberangan, kagak bisa ngikutin Nabi, ya. Maka orang-orang yang ingin sempurna, orang-orang yang ingin berkah, ikut bersama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ikutilah Nabi dalam bentuk zahir dan batin. Yang terakhir, yang sekalian, yang terakhir ada hadis yang berbunyi begini: seluruh para nabi, seluruh para syuhada, marhaban Profesor Dr. Atila Muhammad, seluruh para nabi, seluruh para syuhada, yughbituhum, katanya iri, malu, iri, ya, kepada sekelompok orang-orang ini. Kenapa iri? Limaqamihim wa qurbihim yaumal qiyamah. Karena kedudukan mereka dan dekatnya mereka pada hari kiamat. Sini. Marhaban guru kita Profesor Dr. Aceh Rahmat. Sini Kak Aceh, sini, bok sini. Marhaban. Nih Kak Aceh, marhaban. Mohon maaf. Iya, dulu. Tes ya. Marhaban. Boleh berapa? 11:04. Ya. Marhaban, selamat datang seluruh para guru, para kakak-kakak, para abang-abang, para ustazah, para ustazah. Marhaban bikum dalam hal halal kita Bani Kiram. Langsung aja saat kita di sini kita nanti sapa ya, salam-salaman langsung kita makan. Para jamaah, yang terakhir saya tutup dengan sebuah hadis baginda Rasul. Para nabi, para syuhada iri kepada kedudukan sekelompok manusia di hari kiamat. Mereka kenapa? Mereka tawadu, mereka saling cinta mencintai karena Allah, bertemunya karena Allah, ya, bertemunya karena Allah. Maka para nabi,
para syuhada iri kepada orang-orang tersebut. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semuanya berdasarkan lillah karena Allah. Dan barang siapa yang berkunjungnya lillah karena Allah, sayyahu sab'una alfa malakin. Kita diiringi oleh 7.000 malaikat yang menghantar perjalanan kita sampai ke tempat ini, sampai pulang insyaallah. Mudah-mudahan keberkahan rahmat untuk kita semuanya. Hada ma ufidukum, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rusli, tadi nggak konsen ya kalau dia belum musafaha, salam-salam ya. ya. Kalau belum Intinya pada albi alam lebaran ini. kalau belum duduk ini enggak cabang-cabang kalau dia udah di iya udah di sini beda pertama kalau udah Iya. iya Iya gitu dia sekarang ya. Apa gimana selain lebaran di sini berlebaran salam-salaman bermakan ya? Ditaruh di mana sebami? Aduh taruh di sini aja sekalian makan sini. Jauh. Iya. Jangan kerja jauh-jauh, sini aja nasi dah. Kita baca Al-Fatihah sekali, semoga yang ada di tempat ini dan saudara kita yang kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Allah sembuhkan. Guru khusus guru kita Dr. Profesor Kak Aceng Rahmat, Masa Allah Betul Hayati. Ini juga saudara kita, ponakan kita Haji Fauzi. Alhamdulillah ya, Allah sembuhkan penyakitnya. Mudah-mudahan sehat walafiat, bermanfaat untuk umat. Kita di sini yang kurang sehat, zahir dan batin, Allah sembuhkan. Al-hadini wa niyatin salihah bi jahi Thaha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada pengumuman dari panitia? Ya. Ada pengumuman dulu. Sedikit ada pengumuman keuangan dari bendahara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja. Saya ingin menginformasikan, mohon maaf kalau dilogin dulu ya. Untuk laporan besar dari Haji Akram, laporan periode 14 Mei 2023 sampai dengan 24